Badan Pusat Statistik mengumumkan indeks harga konsumen pada Februari 2025 mencetak deflasi 0,48% secara bulanan dan secara tahunan deflasi 0,09%. Kepala BPS Amalia Dininggar Widyasanti menjelaskan penyebab deflasi Februari adalah tarif diskon listrik dengan andil 0,67%. Selain itu, daging ayam ras, cabai merah, tomat, dan telur ayam ras juga menyumbang deflasi. IHK biasanya melesat atau mengalami inflasi tinggi menjelang datangnya Ramadan karena masyarakat meningkatkan permintaan barang, terutama makanan. Selain bulanan, deflasi juga terjadi pada perhitungan IHK tahunan. Deflasi secara tahunan ini adalah fenomena sangat langka di Indonesia. Deflasi ini melanjutkan IHK Januari 2025. Jika melihat data 5 tahun terakhir, tingkat inflasi Februari lebih rendah dibandingkan Januari 2021 hingga 2023. Sedangkan Februari 2024 inflasi lebih tinggi dibandingkan Januari. Ya sebenarnya kalau diskon tarif listrik ini harusnya masyarakat jadi bisa berhemat ya Shalini. Iya, nah uang yang awalnya dialokasikan buat bayar listrik juga jadi bisa buat belanja kebutuhan lain kan? Tapi ini kenapa malah deflasi yang justru mengindikasikan terjadinya pelemahan daya beli? Itu nih yang jadi pertanyaan. Apakah insentif ke tarif listrik tidak cukup efektif nih mengangkat kondisi ekonomi kita? Nah itu juga apakah juga ada risiko uang yang dihemat dari diskon tarif listrik ini ternyata tidak cukup juga untuk konsumsi? Berarti efektivitas insentif yang digelontorkan bisa jadi catatan ya. Iya, dan kalau saya sendiri secara personal malah khawatir fenomena makan tabungan yang sudah terjadi sejak tahun lalu ini mungkin bisa berlanjut karena situasi ini. Nah, berarti perlu ada evaluasi lagi nih Aneke. Iya, kita lihat nanti seperti apa ya. Semoga pemerintah dan juga regulator ini bisa lebih cepat tanggap untuk melihat kondisi deflasi ini agar tidak berlanjut. Apalagi kita tahu di bulan ini adalah bulan suci Ramadan begitu ya, yang harusnya malah inflasi. Apakah masih akan melanjutkan deflasinya? Dan berikutnya kita ke kabar domestik lainnya yang juga tidak kalah menarik. Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Sosial Saifullah Yusuf mempercepat peluncuran sekolah rakyat. Mensos menargetkan program sekolah rakyat akan mulai berlaku pada pertengahan tahun 2025 atau pada tahun ajaran 2025-2026. Sekolah rakyat akan melayani peserta didik dari tingkat sekolah dasar atau SD, tingkat sekolah menengah pertama SMP, hingga sekolah menengah kejuruan atau SMK. Melalui program ini, anak dari keluarga miskin hingga keluarga miskin ekstrem diharapkan bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Menarik ya, Shalini, tujuannya untuk kasih akses pendidikan ke anak dari keluarga miskin hingga miskin ekstrem. Emang udah selayaknya nih seluruh anak Indonesia bisa mendapatkan akses pendidikan yang layak ya. Betul sekali, karena mereka ini kan generasi penerus bangsa dan kita tahu juga bagaimana selama ini kondisi pendidikan di negara kita ini tidak merata, apalagi kota besar dibandingkan dengan kota-kota kecil. Apalagi kemarin ada pemangkasan anggaran gitu ya. Kita lihat saja nih kita lihat realisasinya seperti apa karena tahun ini kan. Iya betul sekali, dan ini juga soal berdirinya sekolah rakyat apakah akan mempengaruhi kebijakan di sekolah negeri juga, karena kalau melihat banyaknya perubahan yang ada di sektor pendidikan kita ini kan sempat membuat para orang tua murid ini mengeluhkan juga kenapa perubahannya ini banyak sekali Ya. begitu. Kayak di sekolah Jakarta nih, SD, SMP, SMA negeri maupun swasta, ini akan gratis katanya. Apakah akan berubah nih dengan adanya sekolah rakyat Aneke? Iya, semoga nanti kita lihat ya seperti apa prosesnya dari pemerintah, dan yang paling penting juga ini adalah sosialisasinya begitu ya. Semoga bisa perlahan, bertahap agar bisa diterima dengan baik juga oleh masyarakat. Dan kita ke informasi berikutnya apa, Sasa? Ya, di mana Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK telah menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Hal ini disampaikan oleh PLT Direktur Penyidikan KPK Budi Sukmowibowo dalam konferensi pers di gedung KPK. Dalam kasus ini Budi menyatakan LPEI memberikan kredit kepada 11 debitur. Potensi kerugian negara dari pemberian kredit kepada 11 debitur itu sebesar 11,7 triliun rupiah. Namun KPK baru mengumumkan tersangka untuk kasus dugaan korupsi pemberian kredit kepada PT Petro Energi. Dari 2 orang yaitu direktur dari LPI dan 3 orang dari
PT Petro Energi atau PTPE. Adapun kelimanya yaitu 2 orang dari LPI adalah inisialnya DW, Direktur Pelaksana LPI, kemudian AS, Direktur Pelaksana LPI. Kemudian dari PT Petro Energi, yang pertama adalah JM, merupakan pemilik dari PT Petro Energi, kemudian Saudara NN adalah Direktur Utama, kemudian Direktur Keuangan Saudari SMD. Ini adalah 5 orang yang per tanggal 20 Februari 2025 ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait pemberian kredit oleh LPI, khususnya di PTPE. Perlu saya jelaskan bahwa sejak 2024 bulan Maret, KPK melakukan penyelidikan terhadap kurang lebih 11 debitur. 11 debitur yang diberikan kredit oleh LPI. Adapun total kredit yang diberikan dan juga menjadi potensi kerugian keuangan negara akibat pemberian kredit tersebut adalah kurang lebih 11,7 triliun. Selain itu, Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap modus kode uang zakat yang diminta Direksi Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI ke para debitur. Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Budi Sukmo menyatakan berdasarkan keterangan saksi uang zakat yang diberikan debitur ke Direksi LPEI besarannya antara 2,5% hingga 5%. Keterangan saksi disebut sesuai dengan barang bukti elektronik yang disita KPK. Sebelumnya KPK menetapkan 5 tersangka kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit oleh LPEI ke debitur PT Petro Energi. Mereka adalah Direktur Pelaksana 1 LPEI, Dwi Wahyudi, Direktur Pelaksana 4 LPEI, Arif Setiawan, Presiden Direktur PT Cetur Karsa, Mega Tunggal atau Komisaris Utama PTPE, Jimit Masrin, Direktur Utama PTPE Newin Nugroho dan Direktur Keuangan PTPE Susi Mira Dewi Sugiyarta. Kasus ini diperkirakan menyebabkan kerugian negara hingga 60 juta dolar Amerika Serikat. KPK juga masih mengembangkan penyidikan kedugaan pemberian fasilitas kredit kepada 10 debitur lainnya yang ditaksir merugikan negara hingga 11,7 triliun rupiah. Ada lagi nih modus baru korupsinya, Shell ini, dengan menawarkan kode uang zakat. Astagfirullahaladzim, ini kayaknya berita akhir-akhir ini membuat kita lebih banyak beristighfar ya anak ke korupsi, bawa-bawa kata zakat nih benar-benar membuat kita jadinya geleng-geleng kepala. Iya betul sekali, membawa simbol agama tertentu, ini kan benar-benar bagaimana ya Shell ini memprosesnya. Nah kerugian negaranya juga nggak main-main anak ke soalnya 60 juta dolar Amerika Serikat. Kalau kita rupiahkan ini bahkan sekitar 980 miliar rupiah. Wow, fantastis iya, sekali. kita tunggu nanti seperti apa pengembangan kasusnya. Kita harapkan kasus ini bisa ditindak dengan keras dan hukumannya juga jangan sampai ringan ya, agar bisa memberikan efek jera juga untuk oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini. Betul, kita nantikan saja seperti apa karena penyidikannya masih berjalan ya.